KPK tidak boleh lagi menolak pemeriksaan saksi kalau didamping tidak ada pengacaranya, ada advokatnya yang mendampingi. Karena selama ini KPK menolak kehadiran seorang advokat untuk mendampingi saksi, bahwa advokat adalah penegak hukum. Nah, ini sudah ada pengakuan secara yuridis oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini. Seorang advokat boleh mengajukan keberatan terhadap pemeriksaan kliennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Khalil Channel. Kali ini saya akan mencoba mengupas masalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mana undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Nah, pertama saya coba membahas masalah hak daripada para penegak hukum ini. Yang pertama, di dalam KUHP ini hak penyidik, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Satu, dia mempunyai hak untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Keempat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kelima, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara. Keenam, mengadakan penghentian penyidikan. Ketujuh, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, dari hak-hak penyidik di sini, terutama Kepolisian Republik Indonesia ini, hak ini hampir sama dengan hak-hak yang diatur di dalam KUHP yang lama. Artinya gak jauh beda hak-hak daripada penyidik. Nah, berikutnya saya membahas juga coba tentang hak kejaksaan penuntut umum. Satu, memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Kedua, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Ketiga, membuat surat dakwaan. Keempat, melimpahkan perkara ke pengadilan. Kelima, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan. Kelima, melakukan penuntutan. Artinya hak kejaksaan ini penuntut umum tidak jauh beda juga sebagaimana yang sudah diatur di dalam KUHP itu. Tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam KUHP yang lama. Nah, kalau saya lihat dari tentang hak advokat ya. Hak advokat mendampingi semua pihak yang berhadapan dengan hukum, tersangka, terdakwa, saksi, korban, pelapor, dan terlapor pada setiap tingkat dan tahapan pemeriksaan. Kedua, memberikan nasihat hukum secara penuh kepada klien tanpa batasan. Ketiga, mengajukan keberatan resmi selama pemeriksaan. Kelima, akses terhadap dokumen termasuk salinan berita acara pemeriksaan. Kelima, komunikasi aktif dengan klien, termasuk mengunjungi klien sejak saat ditangkap apapun ditahan. Keenam, menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan klien dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Ketujuh, akses rekaman pemeriksaan. Kedelapan,
menuntut pemenuhan hak klien sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kedelapan, mengajukan permintaan penangguhan penahanan bagi kliennya. Kesembilan, mengajukan permohonan pra-peradilan. Kesepuluh, mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan perkara kliennya. Ini juga kalau saya lihat tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam KUHP yang lama. Cuman ada hal yang ditambah sedikit, ya, ada kelebihan sedikit lah. Artinya di sini seorang advokat dia mempunyai hak untuk mendapat BAP dari hasil pemeriksaan kliennya. Itu punya hak, diberikan undang-undang, diperintah undang. Nah, dahulu ini tidak diatur, ya. Tidak diwajibkan. Nah, sekarang ini perintah undang-undang. Jadi para advokat, setiap BAP yang dilakukan, Anda mempunyai hak untuk meminta BAP, salinan BAP yang sudah diperiksa itu atas klien saudara. Artinya ada kelebihan sedikit lah KUHP yang baru ini terhadap advokat. Kalau dulu tidak diatur gini, tidak ada hak untuk meminta kitab hasil BAP itu. Nah, secara keseluruhan kalau saya lihat, ya, kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru ini artinya apa? Tidak jauh beda dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama. Nah, di sini ada kelebihannya, ya. Jadi KPK tidak boleh lagi menolak pemeriksaan saksi kalau didamping tidak ada pengacaranya, ada advokatnya yang mendampingi. Karena selama ini KPK menolak kehadiran seorang advokat untuk mendampingi saksi apabila ada BAP di KPK. Nah, sekarang di KUHP yang baru ini udah tegas banget, udah jelas banget, harus didampingi seorang advokat. Jadi kalau ada lembaga penegak hukum seperti KPK untuk menolak pemeriksaan saksi, di sini dia ada melanggar hukum, melanggar undang-undang kitab hukum acara pidana yang baru ini. Artinya semua penegak hukum ini harus sama di mata hukum, harus sama hak dan kewajibannya. Jadi tidak boleh dihalang-halangi lagi seorang advokat untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Seorang advokat wajib membela kliennya, mendatangkan saksi ahli, mendatangkan saksi yang meringankan, mendatangkan saksi yang menguntungkan terdakwa itu sendiri. Begitupun juga penyidik, ya, penyidik juga dalam hal ini kepolisian bisa memeriksa para saksi, ya, melakukan penyelidikan terhadap siapa hal-hal yang terlibat di dalam proses pelanggaran pidana ini. Artinya pihak kepolisian mempunyai hak kewenangan yang sama dengan advokat. Artinya sekali lagi saya tegaskan bahwa kitab undang-undang hukum acara pidana ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama. Masih sama, persis. Cuman grand desainnya dibedain sedikit. Artinya hak-hak advokat sebagai penegak hukum itu sudah diakui di kitab-kitab hukum acara pidana ini. Artinya sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Nah, ini sudah ada pengakuan secara yuris oleh kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru ini. Hukum advokat juga penegak hukum, kepolisian juga penegak hukum, kejaksaan juga penegak hukum. Kitab undang-undang hukum acara pidana ini memberikan hak yang sama untuk melakukan tugasnya sebagai seorang penegak hukum. Kepolisian mempunyai tugas,
untuk melakukan penyelidikan terhadap perkaranya. Seorang jaksa mempunyai hak untuk melakukan pelengkapan berita acara pemeriksaan untuk dinaikkan kepada penuntutan, ya. Jaksa mempunyai hak membuat dakwaan, mempunyai hak membuat penuntutan di dalam perkara pidana ini. Begitupun seorang advokat mempunyai hak untuk mendampingi kliennya, untuk mendampingi saksinya di dalam melakukan pembelaan-pembelaannya. Semua penegak hukum tidak boleh dihalang-halangi. Kepolisian tidak boleh menghalangi advokat untuk mendampingi kliennya. Kejaksaan tidak boleh menghalang-halangi seorang advokat untuk mendampingi kliennya di dalam pemeriksaan. Ya. Artinya di sini bahwa ada perkembangan, ya, ada perkembangan di dalam kitab KUHP ini, kitab Undang-Undang Acara Pidana yang baru, di mana seorang advokat boleh mengajukan keberatan terhadap pemeriksaan kliennya atas ini. Jadi seorang advokat boleh bicara, boleh bertanya kepada saudara pemeriksa, pihak penyidikan maupun dari penuntutan. Jadi tidak boleh dihalangan lagi. Kalau dulu kita Undang-Undang Acara yang lama, advokat tidak boleh, lu diam aja, gak boleh bicara di situ. Seorang advokat tidak boleh bicara. Sekarang seorang advokat boleh bicara di dalam kitab Undang-Undang Acara ini. Boleh menyatakan keberatan, boleh menyatakan pendapat terhadap apa yang di BAP. Artinya penyidik tidak boleh lagi melakukan memberikan pertanyaan yang melakukan jebakan-jebakan, tidak fair. Jadi semangat kepolisian untuk menghukum itu sudah tidak bisa lagi seperti KUHP yang lama. Kenapa? Karena di KUHP yang baru ini peranan seorang advokat bisa mengajukan keberatan ketika melampingi kliennya dalam pemeriksaan. Mempunyai hak bicara ketika mendampingi kliennya, mempunyai hak berpendapat ketika mendampingi kliennya, gitu. Jadi ada perkembangan bagus buat seorang advokat bahwa dahulu kitab Undang-Undang Acara Pidana yang lama, seorang advokat tidak boleh berbicara mendampingi kliennya, kecuali keberatan, interupsi, nanti bicara bisik-bisik kepada kliennya baru bisa ngomong. Nah, kalau sekarang KUHP yang baru, seorang advokat bisa langsung bicara. Kami keberatan terhadap pertanyaan saudara penuntut umum, dan ini pertanyaan ini menjebak pada klien kami, dan ini berbahaya buat penegakan hukum, dan ini tidak fair, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang merugikan klien kami. Nah, ada hak seorang advokat untuk bicara di dalam KUHP yang baru ini. Inilah. Jadi para advokat, alhamdulillah ada kelebihannya, ada perkembangannya di KUHP yang baru ini. Seorang hak advokat ini menjadi lebih leluasa dalam melakukan pembelaan-pembelaannya. Ya, kayak saya bilang, saya terima kasih juga kepada adinda saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, yang sebagai ikut serta membahas kitab KUHP yang baru ini, di mana kami para advokat, saya sebagai para advokat juga cukup terima kasih lah, di mana seorang advokat diberi keleluasaan untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap kliennya nanti, terutama tadi bilang di dalam BAP, di dalam pendampingan kliennya ketika di BAP, seorang advokat bisa berbicara, bisa mengajukan keberatan. Ini di ruang ini sudah ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Demikianlah kupasan saya terhadap analisa hukum saya terhadap KUHP yang baru ini. Semoga bermanfaat buat para penegak hukum, buat masyarakat yang mencari keadilan, ya, buat saya sendiri terutama sebagai advokat. Ini adalah suatu hal yang baru, kitab undang-undang yang baru, dan mengalami perkembangan yang cukup baik di dalam penegakan hukum di negara ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.